Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk bisa memaksimalkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN guna membangun kembali sektor ekonomi Indonesia yang saat ini sangat rendah disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI mengatakan, pemerintah harus bekerja lebih maksimal dalam menggunakan dana PEN sehingga mampu menghindari Indonesia dari keadaan resesi. Menurutnya, jika pemerintah berhasil menggunakan dana PEN dengan baik, maka masyarakat bisa optimis terkait pertumbuhan ekonomi 2021 mendatang. Program pemulihan ekonomi nasional ini bisa mendekati 100%, bayangkan, paling tidak pertumbuhan perekonomian itu tidak minus. Seperti tadi saya sampaikan, katakan 0, atau bisa di atas 0 sedikit. Nah ini kan membangkitkan satu, katakan motivasi, satu keoptimisan untuk 2021 bisa lebih baik lagi. Sehingga apa yang disampaikan pemerintah, pertumbuhan 2021 bisa 5,5, 4,5, 5,5 atau bahkan lebih. Tapi kalau ini minusnya terlalu dalam, maka pertumbuhan 2021 juga tidak mungkin bisa dicapai. Eriko menambahkan, DPR RI akan terus bersama dengan pemerintah untuk memantau penggunaan dana PEN ini, sehingga penggunaannya akan efektif dan berdampak kepada pergerakan ekonomi nasional serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Itu di seputaran 30%. Nah, bagaimana 70% ini dalam 4 bulan ini kita bisa maksimalkan. Bukan sekedar menghabiskan, tidak juga begitu, tapi bagaimana mengefektifkan ini agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga dapat menggerakkan perekonomian. Ila dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong penuh pembangunan flyover di Kota Serang demi menghindari perlintasan sebidang kereta api dan jalan raya yang dapat membahayakan masyarakat. Ditemui pada rangkaian kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengatakan, pembangunan flyover harus segera dilakukan mengingat jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Sudirman sangat padat. Sementara terdapat perlintasan kereta api di jalan tersebut. Keberadaan flyover nantinya diharapkan menghindari kecelakaan serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Terlambat sekali masuk informasinya. Maka kita berharap bahwa kalau bisa perencanaannya tahun ini 2021 dan pelaksanaan fisiknya dianggarkan pada tahun 2022. Dan apapun alasannya, kami ini adalah Komisi 5 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tidak mengenal dapil kita di sini. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi berharap kehadiran Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Banten dapat menyinergikan program dan aspirasi Pemprov Banten serta mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Menurut Andika, Pemprov Banten berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Serang sebagai ibu kota provinsi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar di Provinsi Banten. Didorong supporting program terkait pembangunan infrastruktur yang di Provinsi Banten. Mengingat di tahun 2020 ini kan seluruh program kami pemerintah daerah ini terfokus untuk penanganan COVID. Memang tadi yang kita usulkan adalah prioritasnya dulu. Skala prioritas yaitu pembangunan flyover Jenderal Sudirman. Dari Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas dan BMKG bersinergi dalam melakukan langkah pencegahan bencana, mengingat banyak bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini dikarenakan lemahnya sinergi kedua lembaga tersebut. Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas dan BMKG bersinergi dalam melakukan langkah pencegahan bencana, mengingat banyak bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini dikarenakan lemahnya sinergi kedua lembaga tersebut. Ditemui usai menggelar rapat dengan Basarnas dan BMKG di Gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Syafiyuddin mengatakan, sejatinya BMKG dan Basarnas bahu-membahu mencegah terjadinya bencana. Menurut Syafiyuddin, kedua lembaga tersebut tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa bersinergi di tengah masyarakat. Jadi bagaimana dua badan ini, yang satunya adalah bagaimana meramal adanya bencana, yang satunya ini kan menangani pasca bencana. Jadi harus ada sinkronisasi di situ, apalagi di era APBN 2021 ini di RKA-nya ini ada tambahan-tambahan. BMKG itu kalau tidak salah ada tambahan kelebihan
sekitar 1 triliun, kenaikan 1 triliun. Terus yang Basarnas itu 0,2 triliun. Anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan agar pemerintah memasukkan kurikulum kebencanaan di dunia pendidikan, baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi atau politeknik kebencanaan, agar masyarakat bisa memahami cara menghadapi bencana. Salah satu isu yang ingin kita dorong hari ini adalah pentingnya pendidikan tinggi vokasi di bidang kebencanaan. Kita belum punya politeknik di bidang kebencanaan, apalagi sekolah tinggi terkait itu. Dan karena itu Komisi 5 hari ini akan menggulirkan dari fraksi PDI Perjuangan bagaimana pentingnya pendidikan tinggi vokasi di bidang kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, namun kemudian kita bisa bersahabat dengan bencana dengan lebih baik. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari APBN harus memiliki dampak bagi pembangunan setelah jeda berikut. Badan Anggaran DPR RI menyoroti serapan belanja negara yang baik secara angka, namun dinilai belum berdampak langsung pada pembangunan dan salah satu poin yang disoroti adalah penggunaan dana desa. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai rapat dengan perwakilan pemerintah. Cucun menyatakan, pada tahun 2019, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih berada di bawah Filipina. Untuk itu APBN harus benar-benar hadir bagi rakyat dan pemerintah. Sebagai pengelolanya harus mampu memberikan output serta outcome yang setara dengan nilai yang dikeluarkan negara. Ya, di 2019 itu IPM kita ini malah ya di bawah Thailand, bawah Filipina. APBN ini untuk mengelola bagaimana memanage negara ini harus betul-betul ekuivalen terhadap kualitas yang dibentuk angka kemiskinan turun, kemudian pendidikan kita skor PISA-nya juga naik. Terkait dengan dampak APBN bagi masyarakat, anggota Badan Anggaran DPR RI Agung Widiantoro meminta Kementerian Dalam Negeri tidak ragu mengawasi penyelenggaraan dana transfer daerah dengan ketat. Agung mengakui secara rata-rata penggunaan dana transfer daerah sudah baik, akan tetapi ia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak lengah dalam pengawasan. Karena kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh kultur, budaya, ketaatan terhadap asas maupun norma-norma aturan. Ini yang lebih penting. Bagaimana implementasi dana keuangan daerah ini agar sampai ke daerah dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Alda dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong proyeksi penerbangan Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka melalui pengembangan pariwisata dan pelestarian kebudayaan lokal. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Kabupaten Majalengka, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Syaiqo mengatakan, infrastruktur jalan menuju Bandara Kertajati harus segera diselesaikan pemerintah melalui penyelesaian tol Cisamdawu, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Syaiqo berharap badan usaha milik daerah atau BUMD berperan aktif dalam melakukan inovasi pemulihan ekonomi dan pendapatan daerah. Infrastrukturnya itu memadai, sehingga kedepannya justru ini yang akan menjadi sentra dari bandara internasional. Tapi kalau diberlakukannya sekarang, Bandara Hussein Sasranegara sebagai bandara domestik, dan tentu ini akan sangat merugikan. Pertama adalah bahwa kunjungan wisatawan ini itu sampai 400.000 ya. Setelah adanya Bandara Kertajati, yang di sana cuma 114.000. Direktur PT BIJB, Salahuddin Rafi menjelaskan, keberadaan tol Cisamdawu yang menghubungkan akses menuju Bandara Kertajati dapat menghemat jarak tempuh dan membangkitkan transportasi udara serta mempermudah konektivitas antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya tol Cisamdawu ini, maka jarak dari ke Bandara Kertajati itu bisa ditempuh di bawah 90 menit.
Sehingga dengan harapan dengan dipercepatnya pembangunan tol di Sumdawu, bangkitan transportasi udara di Bandara Kertajati ini akan menjadi seperti yang diharapkan. Dari Kabupaten Majalengka, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta pemerintah tindak tegas sektor perindustrian yang melanggar penerapan protokol COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI Mukhtarudin mengajak seluruh stakeholder, baik individu, kelompok masyarakat maupun instansi, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mukhtarudin meminta pemerintah memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh industri yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan orang banyak. Pengusaha, karyawan harus menerapkan dan mendisiplinkan penegakan protokol kesehatan itu di kalangan industri. Apalagi sekarang sudah banyak klaster-klaster yang terjadi di industri ya. Oleh karena itu kita mengharapkan ada sanksi yang tegas ya. Memang harus dipaksakan, disiplin harus dipaksakan dalam bentuk ada sanksi-sanksi. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso berharap sanksi yang diberikan bagi para pelanggar protokol kesehatan haruslah bersifat mendidik. Santoso menegaskan, jangan sampai ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang memanfaatkan situasi ini dan memberikan hukuman yang berat pada pelanggar COVID-19. Ya, kalau saya berharap sanksi ini bersifat mendidik ya, karena ini kan sudah menjadi persoalan secara nasional bahkan internasional, maka pemerintah tidak boleh memanfaatkan situasi ini juga, terutama oknum-oknum aparat untuk menekan atau menghukum berat bagi pelanggar protokol COVID ini. Oki Zulindra dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi 3 DPR RI menjelaskan salah satu perubahan dari revisi undang-undang tersebut adalah masa jabatan hakim dari sistem periode menjadi batas usia pensiun. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, dan kepolisian daerah saat ini semakin baik dan semakin meningkat dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Supriyansa menilai, peran Polri memang dibutuhkan demi menciptakan masyarakat yang disiplin dan peduli terhadap situasi pandemi saat ini. Ya, saya kira kan BNPB, kemudian pihak pemerintah daerah sendiri, dan kepolisian yang ada di wilayah masing-masing sekarang ini semakin intens secara bersama-sama turun untuk melakukan protokol kesehatan. Keterlibatan kepolisian dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini sangat dibutuhkan. Coba bayangkan kalau tidak ada kepolisian. Supriyansa juga mengajak masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya, dengan memakai masker dan menjaga jarak. Supriyansa mengingatkan perlu adanya kerjasama seluruh pihak untuk melawan pandemi ini. Karena kalau tidak pakai masker, tidak ada yang menangkis awal. Olehnya itu, selain masker, dimanapun tempat-tempat yang kita kunjungi, bersosialisasi dengan orang, saya juga berharap masyarakat tetap menjaga jarak. Karena apapun modelnya, dipercaya atau tidak dipercaya, bahwa COVID-19 ini semakin meningkat. Ila dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi 3 DPR RI menjelaskan salah satu perubahan dari revisi Undang-Undang tersebut adalah masa jabatan hakim dari sistem periode menjadi batas usia pensiun. Usai forum legislasi di Media Center Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menegaskan, dengan menerapkan batas usia pensiun, menjadikan hakim konstitusi sebagai pengabdian terakhir
dan memperkuat posisi hakim konstitusi agar terhindar dari tekanan pihak lain dalam memutuskan suatu perkara. Setelah selesai sebagai hakim konstitusi, tidak berpikir untuk menjadi menteri, tidak berpikir untuk masuk dunia politik sebagai kepala daerah, tidak berpikir untuk menjalani profesi lain dan sebagainya. Karena itu adalah yang paling terakhir, karena dia selesai ketika dia pensiun. Nah, oleh karena itulah kita coba melakukan perubahan sistemnya yang tadinya periode per 5 tahun, kemudian kita jadikan seperti yang terjadi di Mahkamah Agung, yaitu dia baru berhenti setelah pensiun di 70 tahun. Taufik Basari mengatakan, perubahan sejumlah poin dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hanya berpikir bahwa Undang-Undang MK ini akan berlaku untuk terus-menerus sampai jangka waktu ke depan, jadi bukan untuk jangka pendek. Boleh saja orang menilai macam-macam, ya, tapi yang jelas ketika kita merumuskan ini adalah untuk kebaikan dan kepentingan bangsa. Mahir dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi atau Balik DPR RI bersama pemerintah memastikan memiliki komitmen dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja agar sektor industri dalam negeri terus berkembang dan kesejahteraan pekerja tetap terjamin. Badan Legislasi atau Balik DPR RI bersama pemerintah memastikan memiliki komitmen dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Balik DPR RI Ali Taher mengatakan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelatihan, mencarikan pekerjaan, dan memberikan bantuan ekonomi terhadap para pekerja yang terkena PHK. Di sisi lain, pengusaha mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum untuk terus melakukan kegiatan dalam sektor perindustrian. Supaya ekonominya tumbuh, supaya pengangguran selama ini sudah mulai banyak, jutaan orang sudah bisa bekerja kembali. Nah, target kita itu. Kasihan kan, kalau kita berharap supaya tenaga kerja tidak di PHK, tapi faktanya industri tidak bekerja kan juga kasihan. Ketua Balik DPR RI Supratman Aktas menjelaskan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memberi kepastian hukum bagi pemberi kerja dan pekerja dalam menentukan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Pekerja yang kehilangan pekerjaan juga dijamin untuk tetap mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pemerintah. Kemudian jaminan terkait dengan upah minimum juga tetap ada, ya, upah minimum kabupaten kota itu tetap ada. Sehingga memang ada kepastian terkait dengan kenaikan upah karena didasarkan kepada hal yang pasti. Apakah itu inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sehingga tidak akan ada lagi terjadi dinamika perundingan yang kadangkala tidak bisa diselesaikan antara buruh dengan pengusaha. Hilman dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.